di suatu negeri, kartunya canggih, pakai chip, tapi tetap butuh fotokopi. Kami perkenalkan Putu, seorang mahasiswa berumur 21 tahun. Kejadian pada masa pandemi membuatnya berduka. Ia lantas mengurus akta kematian. Setelah mencari tahu, Putu menemukan lebih dari 20 berkas diperlukan untuk mengajukan akta kematian. Dengan terpaksa, Putu mengumpulkan seluruh berkas tersebut. Merasa rumit dengan semua, Putu pun bertanya ke pihak Dispenduk. Belum ada sistem yang aman, jawabnya. Ditambah dengan fakta kebocoran 102 juta data Kemensos membuat mereka bertanya-tanya, mungkinkah ada sistem yang aman? Putu galau dan sepulangnya mengecek NFT-nya. Ia kaget dengan kabar KTP-nya dijual di dalam platform OpenSea. Muncul keraguan, kedepannya akankah keadaan tetap berlangsung seperti ini? Ternyata Putu tidak sendiri. 4 dari 5 orang merasa menyiapkan berkas itu rumit, serta 3 dari 4 orang takut data pribadinya disalahgunakan. Sehingga kita dapat menyimpulkan permasalahan yang terjadi. 1. Banyaknya dan rumitnya berkas dokumen yang perlu dipersiapkan. 2. Ketakutan kebocoran data apabila data disimpan secara online. 3. Penyalahgunaan data pribadi apabila disimpan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, kami dari tim Red mempersembahkan Kontrak, sistem pencatatan berkas identitas guna antisipasi penyalahgunaan data. Aplikasi ini menghadirkan keamanan berkas tersimpan dengan enkripsi dan data hiding, serta pencatatan riwayat akses dengan blockchain. Kontrak berperan dalam menyederhanakan masalah yang sedang dihadapi Putu, yang awalnya harus mencari dokumen yang dibutuhkan, kemudian melakukan fotokopi. Belum lagi apabila dokumen belum tersedia, Putu harus pergi ke kantor pemerintah dan melakukan pengajuan dokumen. Hal tersebut dilakukan Putu sebanyak lebih dari 20 kali. Dengan menggunakan aplikasi Kontrak, Putu hanya perlu mengunggah dokumen yang telah dimiliki. Dokumen tersebut nantinya akan divalidasi keasliannya oleh pihak pemerintah. Namun, apabila Putu belum memiliki dokumen yang dibutuhkan, Putu dapat melakukan pengajuan untuk meminta dokumen yang dibutuhkan via online. Setelah dokumen yang dibutuhkan sudah tersedia dalam aplikasi, pihak yang membutuhkan dokumen akan meminta hak akses pada Putu untuk melihat dokumen yang dibutuhkan. Pada akhirnya, Putu dapat memberi akses kepada pihak tersebut dan masalah terselesaikan. Kedepannya, apabila Putu mengalami kesulitan lagi dalam urusan dokumen, Putu dapat menggunakan aplikasi Kontrak untuk memberikan akses kepada pihak yang membutuhkan dokumen asli sebagai syarat transaksinya. Kontrak menggunakan Flux sebagai kerangka kerja dalam menulis fitur aplikasi atau backend, Next.js sebagai tampilan website atau frontend, MySQL sebagai database menyimpan data, MongoDB sebagai database dalam menyimpan blockchain yang sudah dibuat, lalu Docker sehingga bisa dilakukan pengembangan secara microservice. Flux digunakan karena arsitektur dan modifikasinya mudah, Next.js digunakan karena mampu memberikan user experience yang lebih baik, MySQL digunakan karena efisiensi tinggi, MongoDB digunakan karena blockchain membutuhkan fleksibilitas data yang bisa disimpan dan disimpannya dalam bentuk JavaScript Object Notation atau JSON. Fitur dari aplikasi kami yaitu pengguna dapat melakukan register jika belum memiliki akun. Apabila telah memiliki akun, pengguna dapat langsung melakukan login. Setelah masuk dalam aplikasi, pengguna dapat mengakses fitur inti dari aplikasi Kontrak, yaitu pertama, mengunggah dokumen yang nantinya dokumen tersebut akan dilakukan enkripsi dan data hiding. Yang kedua, melihat dokumen yang telah tersedia. Ketiga, memberikan hak akses dari dokumen yang dimiliki. Serta yang keempat, melihat pihak swasta yang lain yang telah diberikan akses. Dari sisi pihak pemerintah, dapat melakukan validasi keaslian dari dokumen yang telah diunggah pengguna dan melakukan verifikasi pengajuan dokumen pengguna, lalu mengeluarkan dokumen yang telah diverifikasi. Pengembangan aplikasi Kontrak menggunakan metodologi Agile, di mana pada proses perencanaan kami menyusun kebutuhan aplikasi, pada proses desain dengan pembuatan prototipe Figma, pada proses development dengan implementasi coding, pada proses testing dengan melakukan verifikasi terhadap fungsi aplikasi menggunakan platform API, pada proses deployment dengan melakukan deploy aplikasi ke server, dan proses review dengan melakukan pemeliharaan dan monitoring utilisasi aplikasi.
Dengan sistem blockchain, enkripsi dan data hiding yang digunakan pada aplikasi kontrak, hal ini meminimalisir ketakutan masyarakat terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Masyarakat juga tidak perlu repot untuk menyiapkan berbagai berkas dokumen saat berurusan dengan administrasi kependudukan. Di sisi lain, kontrak dapat memudahkan instansi pemerintah seperti Dispenduk dalam melakukan pelacakan jika ada seseorang yang mencoba untuk melakukan peretasan secara ilegal dari data dokumen masyarakat. Aplikasi kontrak ini juga sudah terverifikasi sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai bukti bahwa aplikasi ini benar-benar buatan kami. Pelaksana eksekutif dari aplikasi ini salah satunya Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi ITS. Lalu, bagaimana tanggapan pihak terkait? Namanya kontrak ya. Penggunaan teknologi yang mutakhir mencegah double spending, tampering data. Ini kita menggunakan studi kasus surat kematian ya tadi ya. Saya rasa tidak hanya surat kematian, banyak sekali surat-surat yang prosesnya belibet di pemerintahan saat ini kita bisa sederhanakan, kita bisa lebih mudahkan dengan proses bisnis atau solusi yang rekan-rekan tawarkan. Dan dengan adanya ini tentunya penyimpanannya bisa lebih aman ya, lebih aman dan aman sehingga menghindari penyalahgunaan data. Saran saya nanti di pengabdian masyarakat barangkali kita coba di level yang paling rendah, RT, RW gitu, pengurusan administrasinya di level skop yang seperti itu dulu. Nanti kalau sudah oke, bagus jalannya, maka kita bisa naikkan ke level kelurahan, kecamatan, kota. Syukur-syukur ini kalau bisa jadikan solusi nasional. Salut ya, mudah-mudahan bisa terwujud impian kalian. Kami memiliki rancangan penerapan kontrak dalam 4 tahun ke depan. Diawali dengan uji coba, lalu sosialisasi aplikasi, implementasi aturan dan penerapan di kota Surabaya dan Jakarta, hingga berlanjut ke kota-kota lain hingga seluruh Indonesia. Kontrak memenuhi SDGs ke-17 dengan kemitraan untuk mencapai tujuan. Dengan terciptanya kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Masih ingat dengan Putu? Dengan kontrak, mari kita buat bahagia putu-putu yang lain.